membedakan input sama output dari IC, misalkan membedakan input output gitu kan ya. Kalau menanyakan masalah membedakan itu rangkaian input, rangkaian output, dari mana cara membedakannya gitu kan. Nah, sebelum berbicara masalah itu, saya ngajak supaya paham dulu sumber-sumber tegangan yang ada di smartphone ya. Jadi sumbernya dulu. Yang namanya rangkaian itu pasti ada istilahnya begini. Setiap kita buka halaman dari skematik, yang jadi konsennya adalah unit, komponennya adalah IC ya. Dalam skematik ini disebutnya unit, tapi dalam bentuk aslinya dialah IC. Nah, yang namanya IC ini butuh yang namanya input tuh bukan hanya ini saja, tapi ada volt input, kemudian ada ground. Nah, ada input tuh ada input perintah ya, yang namanya input ada perintah, ada bahan ya. Di sini proses, baru di sini hasil atau output. Nah, cara membedakan mana itu bagian input, mana itu bagian output, pasti begitu nanya. Misalkan, Pak, ini cara mengetahui inputnya yang mana, outputnya yang mana. Yang perlu saya ajak rekan-rekan untuk berlogika adalah yang namanya rangkaian. Yang harus diperhatikan adalah ini dulu. Kita bisa tahu arahnya kemana, jelas harus tahu dulu sumber tegangannya. Karena kan tidak ada output kalau nggak ada sumber tegangan, kan gitu. Nah, khusus di ponsel, saya cerita di ponsel nih, karena nanti ada perangkat laptop dan lain sebagainya. Di ponsel itu nanti ada yang disebut dengan sumber ke-1. Sumber 1, step tegangan ke-1. Contohnya sumber 1, step tegangan 1 itu seperti baterai, Vibat, volt baterai. Volt baterai ini nggak usah ditekan on off, ini sudah jelas pasti ada tegangan. Ngerti nggak? Ya, ini step 1 tuh tegangan baterai. Jadi dari baterai tanpa usah menekan on off, itu sudah jelas nanti ada inputan baterai ke rangkaian, ke motherboard atau MB lah. Paham nggak? Ini step 1. Begitu pasang baterai akan langsung mengalir ke rangkaian itu. Maka nanti siapa saja nanti rangkaian yang dapat tegangan dari baterai, maka pada saat kita ngukur dari konektor baterai ke sekitar komponen, kumpulan komponen, nanti ada yang nyambung. Paham nggak? Paham nggak? Ini input Vibat, ini motherboard. Nanti di motherboard itu ada semacam grup unit. Kalau grup unitnya ini pas diukur, salah satunya aja, misalkan grup unit itu pasti ada IC ya, ada kapasitor, ada resistor, ada komponen. Yang harus kita lakukan adalah dengan mengukur. Kalau ada komponen ini pakai di sini, misalkan ini kan plus, ini prob merah. Terus di sini prob hitam. Ini pakai avometer. Pas kita pakai prob hitam,
ke salah satu komponen, cus misalkan ke sini. Ini kan jalur positif, pakai probe merah. Terus ada probe hitam ke sekitar komponen, skalanya menunjukkan 0 ohm. Begitu kan? Berarti ini rangkaian, artinya inputnya feedback langsung. Tadi yang seperti saya bahas tadi. Paham nggak? Nah, menentukan mana komponen input dengan komponen output yang jelas ini dulu yang tahap pertama. Cari dulu komponen yang terhubung dengan sumber tegangan, sudah jelas itu input. Paham nggak? Ya. Nah, ini merahnya harus di ini beda, nggak jadi masalah. Pokoknya probe merah, probe hitam mau dibolak-balik, yang penting pengukurannya seri, gitu ya. Cuma penempatan si probe-nya ini harus di positif, ngerti nggak? Harus yang di positifnya, jangan di ground. Kalau ground nyambung semua nanti. Nah, ini di positif, probe merahnya ke kolektor baterai positif, terus probe hitamnya keliling ke sekitar IC itu. Ada yang nyambung nggak ke komponen-komponen sekitar IC itu? Ada yang nyambung nggak dengan konektor baterai tadi yang positif? Kalau ada, berarti jelas rangkaian itu dapat sumber tegangannya dari baterai. Paham nggak? Nah, tadi kan kita temukan tuh ada rangkaian, pas diukur nggak ada yang konek satupun ke baterai. Ya, bukan dari baterai. Berarti dari siapa? Nah, feedback yang sumber keduanya itu ini. Sumber keduanya step satunya. Sumber keduanya di sini ada yang disebut dengan VBus. Masukkan USB atau dari travel charger. Masukkan ke sini. Nanti dari travel charger nih, dari travel charger masuk ke SMB. SMB itu switch mode baterai atau IC charger ya. Charger power supply. Nah, ini ke sini arahnya. Ngerti nggak? Dari charger ke IC charger nanti ngisi ke baterai. Ngerti nggak? Ya. Nah, terus dari IC charger, nah nanti kan begini. Ada juga dari IC charger, misalkan dari IC charger ke baterai, terus, nah ada nanti rangkaian di sini. Yang nanti pada saat misalkan si chargernya dimasukkan ke sini, terus di sini ada yang pas ini kan kalau charger dimasukkan ke sini, keluar dari sininya 4,35 atau 4,2 tadi. Betul nggak? Ini saya masukkan. Nah, nanti kalau di sini ada sekitar 4,2, berarti itu bukan dari baterai. Betul nggak? Kan? Kayak tadi kan bukan dari baterai, tapi dari USB atau dari IC charger. Nah, ini sumber tegangannya sumber kedua ini, IC charger itu. Ini sumber ke-1, sumber kedua. Kalau sumber pertama ini baterai, ini nggak usah tekan on off, feedbacknya ada. Nggak usah tekan on off, feedbacknya ada. Tapi kalau kita pakai baterai, mau ngukur yang rangkaian ini, harus tekan on off. Ngerti nggak? Nah, ini yang harus ngerti logika rangkaiannya di sini. Kalau output charger pakai charger, langsung tegangannya keluar. Ngerti nggak? Nggak usah tekan on off. Begitu dicolokkan, maka tegangan dari IC charger ini menyebar. Set. Termasuk nanti ke konektor baterai pun ada dari IC charger. Bukan dicolokkan charger harus terjadi pengisian. Paham nggak? Nah, bedanya kalau pakai baterai, kita ingin mengukur mana tegangan-tegangan yang bukan dari baterai, berarti harus tekan on
on off. Nah, ini tahap ya, ini baru di sini step kedua. Nah, itu rangkaian yang harus tekan on off. Ngerti nggak Mas ini? Jadi kalau sumber tegangan itu ada dua, dari baterai atau dari charger. Itu jelas saya ngomongnya sumber tegangan, bukan apa-apa, sumber tegangan. Nah, untuk membedakan sumber tegangan charger dengan sumber tegangan baterai, bedanya apa? Kalau dari baterai, ya, kalau dari baterai, tegangan begitu masuk baterai, kita bisa cek rangkaian mana saja yang dapat input tegangan baterai. Ngerti nggak? Masukkan ini konektor baterainya, hubungkan dengan power supply, kasih 4 volt misalkan. Ukur mana rangkaian-rangkaian yang ada 4 voltnya. Berarti itu rangkaian dapat inputannya dari paham nggak? Itu dulu yang dicari. Nah, nanti komponen-komponen yang tidak ada tegangan, mau pakai baterai, mau pakai charger, ternyata yang komponen-komponennya tidak ada tegangan. Berarti itu komponen itu nanti bekerjanya setelah IC bekerja. Ngerti nggak? Berarti itu rangkaian output. Kan itu yang ditanyain tadi sama Mas. Mana membedakan rangkaian input sama rangkaian output? Paham nggak? Rangkaian input itu rangkaian apa sih? Yang diutamakan input tuh ya tegangan dulu, sumber tegangannya dulu. Nah, di handphone sumber tegangan tuh ada 3 stepnya. Masukkan baterai, jangan dulu tekan on off. Berarti rangkaian itu nanti ada rangkaian yang dapat dari baterai. Yang kedua, setelah tekan on off, itu adalah sumber tegangan yang keluar dari IC power. Nah, ini nanti IC power ngeluarin tegangan-tegangan dari sini. Ini step 2. Tegangan step kedua. Kenapa disebut tegangan step 2? Karena nanti kita untuk mengeluarkan tegangan ini wajib menekan on off, power on off. Ngerti nggak? Tapi kalau pakai USB nggak perlu tekan on off. Kenapa? Begitu colok dari USB, dari IC charger ini ngeluarin buat ke baterai, plus dari sini pun nanti ngeluarin buat siapa? Ke power. Kalau dari USB nggak usah ditekan on off, ini keluar. Paham nggak maksudnya? Ingat itu dulu, jangan ngomongin dulu, oh ini rangkaian. Enggak, sederhana sebetulnya. Kita main logika dulu. Ya, ini saya masuk ke sini nih. Jadi kalau mau nanya, Pak, ini rangkaian yang mana input, yang mana output gitu. Ya kita harus paham dulu. Ini baterai ya. Nah, ini baterai masukin ke IC charger ya. Nanti dari IC charger keluar tuh ke sini, masuk ke IC power. Nah, ini namanya step ke-1. Sampai sini ini step ke-1. Masukkan dari baterai keluar lewat IC charger. Nah, IC charger baru masuk ke IC power. Itu step ke-1. Itu inputan tegangan ke-1. Kapan tegangan yang ini keluar?
nih ini tegangan keluar, ini step kedua. Kenapa? Karena harus ditekan on off. Paham nggak? Ini tegangan kedua keluar dari IC power. Terus ada tegangan lagi yang ketiga apa? Contohnya nanti untuk kamera, Bluetooth, Wi-Fi. Wi-Fi kan kalau ngaktifin pakai aplikasi itu, betul nggak? Bluetooth mau aktifin pakai aplikasi. Kamera mau ngaktifin kamera pakai mode aplikasi kamera. Baru regulatornya kerja. Itu mah nggak usah pakai on off lagi karena si handphonenya sudah dalam masuk mode stand. Nah, yang ketiga, tegangan step ketiga yaitu tegangan yang apa? Yang handphonenya sudah dalam keadaan hidup, handphonenya hidup, masuk menu atau apa? Aplikasi. Baru aplikasinya diaktifkan, barulah apa? Regulatornya kerja, mengeluarkan output. Contohnya kamera, harus handphonenya hidup, betul nggak? Bisa normal, masuk ke mode kamera, baru kameranya kerja. Nah, artinya si rangkaian kamera baru keluar tegangan kalau aplikasinya diaktifkan. Coba kalau aplikasinya nggak diaktifkan, kamera kerja terus, panas, boros baterai. Betul, modul kamera cepat rusak. Nah, jadi rekan-rekan harus ngerti dulu stepnya, siapa sumbernya, terus stepnya step keberapa. Contohnya, mudah-mudahan paham. Saya mau menyalakan wifi, mau menyalakan wifi, berarti masuk ke menu ya. Wi-Fi-nya diaktifkan kan, geser tuh layarnya. Jadi ya dari warnanya misalkan polos jadi hijau atau polos jadi biru, ngerti nggak? Pas kita geserkan, artinya modenya jadi aktif. Nah, saat diaktifkan, tegangan dari IC power ini baru mengaktifkan regulator Wi-Fi-nya, ngerti nggak? Kalau Wi-Fi-nya dipakai, tegangan buat Wi-Fi baru kerja. Paham nggak? Nah, kita harus paham sampai di sana. Ada yang harus kondisi handphonenya mengaktifkan aplikasi baru tegangannya ada. Ya. Ada yang tidak usah pakai aplikasi, itu mah yang dari USB. Contohnya, masukkan ke USB tegangan. Dari USB masuk keluar dari IC charger, tegangannya ini masuk ke IC power. Dari IC power nanti ada yang ke LCD. Jadi kalaupun tidak standby, tidak masuk ke menu atau handphonenya tidak hidup, ngecek tegangan itu masih bisa, ngerti nggak? Paham nggak? Ada ngecek tegangan itu kalau kondisinya handphonenya kondisinya hidup atau dalam keadaan mati pun bisa kita ngecek tegangan. Jadi kalau ngecek kamera nggak bisa mesinnya sambil telanjang begini gitu, ngerti nggak? Pak, saya mau ngerjain sinyal, Pak. Ngerjain sinyal, handphonenya nggak pakai layar, nggak pakai baterai, nggak pakai kartu, mau ngerjain sinyal nggak bisa. Kenapa? Karena sinyal bekerja setelah handphonenya hidup. Syarat handphonenya hidup harus pakai baterai, harus bisa masuk menu dulu, baru itu sinyal kebaca. Paham kan maksudnya? Jadi kalau mau menganalisa nanti masalahnya, Pak, yang jadi masalah, Pak, itu komponen-komponennya komponen mana saja yang ada untuk input dan komponen untuk output. Gampang. Caranya apa? Kasih sumber tegangan, kata saya juga. Kalau nanti kasih sumber tegangan, baik pakai USB atau pakai VBAT, cuma bedanya kalau VBAT harus tekan on off. Setiap mau mengukur di bagian-bagian itu harus sambil tekan
on off. Kalau pakai USB lepas tangan, kita tinggal langsung ukur, ngerti nggak? Nah, jadi nanti kalau misalkan pakai USB, kita colokan, kita ukur aja sekitar komponen mana yang ada tegangan, itulah komponen input. Paham nggak? Nah, kita belajar dulu komponen pasif. Kenapa? Karena karakteristik jalur yang menentukan adalah komponen pasif.